Sejak SD, ia sudah berjualan makanan dan mainan di sekolah hanya untuk mendapatkan uang jajan. Ia juga pernah berjualan tabloid di lampu merah, hingga berjualan sajadah dan tasbih di depan pelataran masjid. Atta Halilintar punya karakter yang patut ditiru oleh generasi muda. Atta mampu menggapai kesuksesan dan melewati berbagai badai kehidupan. Lalu, apa kunci sukses Atta Halilintar? Berkat ketekunannya, di usia 13 tahun, Atta berhasil mendapatkan omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah. Berkat bisnis berjualan ponsel yang ia pasarkan melalui berbagai forum diskusi di internet hingga melalui blog-blog yang ia buat. Kehidupan keras ibu kota tidak lantas membuat Atta takluk. Pria yang populer dengan jargon Asyap itu merambah dunia digital dengan membuat blog pada tahun 2000-an. Sampai akhirnya sukses menjadi konten kreator di YouTube. Sikap kerja keras, inovatif, dan kreatif merupakan kunci sukses Atta Halilintar. Kemudian, Atta Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan bisa dikatakan para penikmat YouTube dari tua hingga muda mengetahui siapa sosok Atta Halilintar. Terlepas dari pro dan kontra terhadap dirinya, Atta Halilintar adalah bagian dari generasi muda bangsa yang telah mengguncang dunia. Dunia berubah begitu cepat. Jika dahulu televisi dan radio menjadi kekuatan komunikasi sosial, kini sudah beralih ke para YouTuber. Keberadaan mereka tidak boleh dinafikan, apalagi disepelekan, terutama oleh para generasi baby boomer yang kurang tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi. Keberadaan di atas 27 juta subscriber yang dimiliki oleh Atta Halilintar menunjukkan betapa sosoknya sangat dikagumi oleh para anak bangsa. Atta Halilintar punya karakter yang patut ditiru oleh generasi muda. Terlepas dari berbagai kontroversi, di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Atta mampu menggapai kesuksesan dan melewati berbagai badai kehidupan. Anak pertama dari pasangan Halilintar Anovial Asmid dan Lenggo Geni Paru yang sering dipanggil Ibu Gen. Sejak kecil telah dididik berdagang oleh ayahnya. Ia ditempa agar terbiasa hidup mandiri. Sejak sekolah dasar, ia sudah berjualan makanan dan mainan di sekolah hanya untuk mendapatkan uang jajan. Ia juga pernah berjualan tabloid di lampu merah, hingga berjualan sajadah dan tasbih di depan pelataran masjid. Dari ulasan kunci sukses Atta Halilintar yang mampu hidup mandiri di usia muda, Anda jangan takut dan terlalu khawatir jika Anda terpaksa harus hidup mandiri sejak usia remaja. Beberapa anak harus mengalami hal ini karena sekolah yang ingin dituju memang jauh atau orang tua harus kerja di luar kota, bahkan di luar negeri, dan kebetulan tidak bisa memboyong Anda bersama mereka. Mau tidak mau, Anda harus bisa hidup sendiri. Hidup sendiri memang terdengar menyeramkan bagi anak-anak remaja. Bagaimana tidak, Anda harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sambil mengerjakan pekerjaan sekolah. Dari mulai memasak sendiri, mencuci baju, beres-beres rumah atau kos, dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Tidak menutup kemungkinan Anda sangat kelelahan dalam menjalaninya. Tetapi ternyata hidup sendiri sejak remaja itu memberikan banyak manfaat untuk diri Anda sendiri. Dengan terbiasa menyelesaikan banyak pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah, Anda akan terbiasa menjadi orang yang tidak takut untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Itulah sebabnya Anda tidak akan takut menghadapi berbagai tantangan di luar rumah dan cenderung bersikap santai karena Anda percaya diri untuk bisa melakukan segala hal tanpa rasa takut dan khawatir. Berbeda dengan remaja yang masih tinggal dengan orang tua, semua kebutuhan mereka sudah pasti terpenuhi. Sedangkan Anda harus menyiapkan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan siapapun. Inilah yang kemudian membuat Anda jauh lebih mandiri dibandingkan dengan remaja lainnya. Bukan berarti tinggal bersama orang tua itu hal yang buruk dan tidak bisa meningkatkan performa kerja. Tetapi jika Anda terbiasa tinggal sendiri, Anda memiliki banyak waktu untuk melamar kerja, belajar banyak hal di luar pendidikan akademik sekolah, dan bisa lebih fokus berkarir karena Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendirian. Hidup sendiri juga memungkinkan Anda untuk lebih banyak merefleksikan kejadian-kejadian dalam hidup Anda, sehingga Anda lebih mengenal diri Anda sendiri, tanpa ada banyak pihak yang turut ikut campur dalam mengambil keputusan. Anda bisa belajar berpikir untuk diri Anda sendiri. Bagaimana mengambil keputusan di saat genting melalui kata hati Anda sendiri. Anda bisa bersinar melalui setiap pilihan hidup yang Anda buat dalam hidup, baik dalam hal pendidikan, karir, atau pekerjaan, dan pilihan sosial impian serta cita-cita. Setiap orang bisa menjadi sosok tangguh melalui setiap pilihan hidup yang diambil. Pepatah bilang adalah pertarungan yang harus dimenangkan. Ya, pepatah tersebut sangat tepat untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan hidup. Kita tahu sendiri bahwa hidup di dunia ini sangat keras. Bahkan orang bisa melakukan apa saja untuk bisa bertahan hidup. Makanya Anda harus belajar dari sekarang bagaimana hidup mandiri yang baik dan benar. Hidup mandiri bukan hanya soal hidup sendiri di suatu rumah, tapi Anda harus bisa melakukan apa saja secara sendiri, seperti memasak, mencuci, hingga mengatur bahan makanan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Tentu hal ini akan mengubah Anda secara drastis dari anak manja menjadi anak mandiri. Anda akan tahu bagaimana susahnya bertahan hidup di dunia ini. Bahkan hal kecil seperti mencuci dan memasak membutuhkan tenaga dan keahlian untuk melakukannya.